tanggal 20 Oktober saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit ya. Dan mohon maaf, pun pangapunten kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Oke. Dan itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tuh bisa menyembunyikan capeknya di balik senyumnya. Jadi saya sangat terinspirasi lewat kinerja beliau. Pagi-pagi keramas enggak? Ya. Sakitin dulu ya. Saya awalnya bingung, saya sangat idolain beliau. Saya akhirnya nggak tahu kenapa saya ketar-ketur buat maju. Kayak seumur hidup saya baru ketemu beliau, jadi saya sangat ngefans dengan beliau. Karena beliau itu sangat menginspirasi bagi saya. Beliau tuh bisa menyembunyikan capeknya di balik senyumnya. Jadi saya sangat terinspirasi lewat kinerja beliau. Saya bangga banget, saya bangga sekali dan terima kasih untuk Pak Jokowi karena telah mau memakai topi saya. Terima kasih Pak. Topi dari mana? Jika hari ini tidak saya beli sepeda, tapi besok pagi sampai rumah sepedanya. Pinjami topi. Salah satu poin penting yang menjadi catatan yang disampaikan oleh si adik tadi adalah Bapak Presiden Joko Widodo bisa menyembunyikan capeknya itu di balik senyumnya. Luar biasa dan memang betul seorang Bapak Presiden Joko Widodo, saya juga atas nama pribadi mengucapkan terima kasih sudah memimpin bangsa Indonesia yang sangat besar dan beragam ini selama 10 tahun. Bilang terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden yang begitu baik buat bangsa Indonesia. Saya sangat kagum dan sangat bangga kalau bisa Bapak bisa menjadi presiden untuk ketiga periode. Terima kasih. Bayangkan kalau waktu itu terjadi 3 periode terhadap Bapak Presiden Joko Widodo, bisa saja dia akan terpilih lagi sebagai presiden yang akan memimpin di 2024-2029. 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang. Betul. Mengurai bukan waktu yang singkat permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, Bapak Presiden, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Tentunya banyak kealpaan dan juga kesalahan di dalam kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden Joko Widodo mengakibatkan para pencuri uang rakyat tidak bebas lagi untuk berkorupsi. Dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bapak Presiden Joko Widodo mengenai masalah pembangunan, pemerataan di seluruh nasional. Para koruptor dipermalukan karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada masyarakat. Banyak sekali kealpaan yang dibuat oleh Bapak Presiden Joko Widodo, sekalipun juga capek, sekalipun juga lelah, tetapi tidak menjadi alasan untuk tidak turun ke lapangan untuk mengecek rakyatnya, apakah mereka makan atau tidak, apakah mereka terima bantuan sosial atau tidak. Inilah kebijakan-kebijakan yang dibuat yang menurut saya Presiden Joko Widodo presiden yang terbaik. Kami merasa tersanjung, kami merasa terpuji, dan kami merasa bangga. Hari ini Pak Jokowi hadir di tengah-tengah kita, apalagi mengenakan baju putih krem. Luar biasa Bapak Presiden Joko Widodo, guys.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih. Terima Kami semua berharap cinta Pak Jokowi dengan Gerindra dimulai dari baju. Memang Pak Jokowi dalam beberapa hari terakhir, dalam setiap menghadiri acara partai menyesuaikan dengan warna partainya. Tetapi biasanya cinta terakhir itulah yang akan bersemi di hati beliau. Pembangunan infrastruktur telah dilakukan secara besar-besaran selama 9 tahun terakhir. Presiden Jokowi mengungkapkan setidaknya ada ribuan kilometer jalan nasional hingga jalan tol yang telah dibangun. Selama 9 tahun terakhir, Indonesia telah membangun setidaknya 42 bendungan yang telah selesai, irigasi untuk 1,2 juta hektar lahan, jalan tol sepanjang 2.143 km, dan jalan nasional sepanjang 5.700 km. Selain itu, juga sudah dibangun sekitar 8,2 juta rumah yang dibangun melalui program Sejuta Rumah, hingga pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) di sejumlah perbatasan. Dan atas capaian tersebut, Presiden Jokowi pun mengapresiasi kerja keras dan kecepatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait capaian pembangunan infrastruktur hingga tahun 2023 tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan laporan kepada Presiden, yakni telah diselesaikan 99 proyek strategis nasional, seperti bendungan, jalan tol, hingga jaringan irigasi. Nah, yang sudah jelas-jelas nyata bekerja untuk rakyat demi kepentingan bangsa dan negara, masih saja dimusuhi, masih saja diteriakin kejahatan demokrasi, perusak demokrasi, diadili dan juga dipenjarakan. Memang kalau barisan para sakit hati ini nggak ada obatnya emang. Untuk NKRI, ya, Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ke-7 datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai. Asman, lanjutkan, lanjutkan. Presiden lagi. Nah, ini kalau para barisan sakit hati nggak terima dengan berita-berita mengenai pencapaian Bapak Presiden Joko Widodo. Mereka mungkin sakit telinga kalau mendengarnya, atau mungkin mereka akan men-skip itu. Ya, mereka sibuk untuk mengkompor-komporkan ya mengenai masalah nepotisme dan Presiden Joko Widodo salah gunakan kekuasaan. Ya, itulah, terlepas dari semuanya itu, saya bangga terhadap Bapak Presiden Joko Widodo selama memimpin Indonesia 10 tahun. Setiap kebijakannya ya sangat tertolong masyarakat secara umum, ya, khususnya saya atas nama pribadi sebagai rakyat. Dan juga infrastruktur, jalan, bendungan, irigasi, ya sangat luar biasa signifikan di dalam masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Sekali lagi saya tegaskan dan sampaikan terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, kami bangga punya presiden ya yang bernama
Bapak Joko Widodo. Saya kira itu. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.